Dengan sangat terpaksa, mereka semua bersiap melompat dan mereka semua pun berhasil selamat. Di beberapa menit yang tenang itu, sekilas mereka berhasil lolos dari kepungan pasukan Taliban. Tapi Markus yang sedang memeriksa keadaan di atas, Mike lalu memerintahkan segera pergi karena pasukan musuh tersebut sudah mulai turun mengejar mereka. Akhirnya Mike, Matt, dan Danny pun segera berlari. Setelah Markus berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang turun ke bawah, ia kemudian mulai berlari menyusul mereka. Di situ Danny yang sedang berlari pun mulai merasakan kaki dan badannya yang terluka parah. Ia berusaha untuk berlari sekuat tenaga, namun pada akhirnya ia terjatuh dan tertinggal. Beruntungnya Markus datang lalu segera membantunya berlari. Setelah mereka berhasil bersembunyi di bebatuan, namun di situ psikologi Danny mulai kacau yang membuat ia terus-menerus mengoceh tak terkendali dengan suara yang sangat keras hingga membuat posisi mereka ketahuan. Markus terus berusaha menenangkannya sambil melihat kondisi Mike dan Matt yang juga terluka parah. Tapi pas pasukan Red Wing baru bangun, mereka menarik napas dan beristirahat. Kelompok Taliban pun datang lagi, lalu kemudian menembaki mereka. Akhirnya Mike memutuskan segera kabur lagi, mencari tempat aman. Namun sayangnya lagi-lagi tempat tersebut adalah jurang. Dengan keadaan mereka yang sudah terluka parah, Mike lalu menyuruh Matt untuk melempar bom asap dan segera pergi. Tapi Danny yang kesulitan berjalan digotong oleh Markus. Mereka terus berusaha menghindari tembakan demi tembakan pasukan Taliban. Lalu pada saat Mike dan Matt telah melompat duluan, saat berada di bawah, keadaan pun sangat kacau. Mulai dari Danny yang tertinggal di atas, Markus yang kesulitan mendengar akibat benturan di kepalanya, dan Matt yang terluka parah. Namun posisi tersebut tiba-tiba sinyal mulai muncul walaupun masih kecil. Kemudian Mike memerintahkan Matt untuk membackupnya dan Markus yang akan menjemput Danny tertinggal. Saat akan naik, keadaan di sana pun udah benar-benar sangat kacau. Akhirnya di momen itu Mike seorang memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghubungi markas pusat dari atas tebing sana, yang mungkin sinyal di sana akan lebih baik walaupun tak ada jaminan. Mendengar hal itu, Markus berusaha menahannya, tapi keputusan Mike sudah bulat. Kemudian ia memberikan sisa amunisinya pada Markus, lalu berkata bahwa Never out of the fight. Mike dengan cepat berjalan sendiri, sementara Matt dan Markus membackup dari belakang. Setelah Mike sampai di atas, ia mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi markas. Di situ ia mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok dalam kontak senjata. Namun karena Mike tak tahu di mana titik koordinat mereka, maka Mike hanya bisa menyebutkan ciri-ciri lokasinya. Sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi. Mike terlihat begitu senang karena
setelah ini mereka kesulitan sinyal, kini telah berhasil menghubungi pangkalan dan meminta bantuan. Namun posisi Mike di situ membuat pasukan Taliban dengan mudah menemukannya. Begitupun dengan Danny yang tertinggal di atas itu terlihat tak berdaya lagi hingga akhirnya kini hanya tinggal Matt dan Markus tersisa berdua karena pasukan Taliban yang terus mendekat mengepung mereka. Maka mereka pun memilih untuk berpencar perlahan demi perlahan mundur. Lalu datanglah 2 helikopter misi pasukan bantuan. Betapa bahagianya mereka karena setelah habis bertahan selama ini dalam pertempuran sangat panjang, kini akhirnya mereka berdua bisa selamat. Markus lalu berteriak sekencang mungkin sambil memanggil Matt yang posisinya terpisah jauh dari Markus. Melihat hal itu, helikopter satunya lagi pun jadi sangat panik hingga sang pilot pun membelokkan kemudinya dan pergi kabur dari medan tersebut karena posisi mereka tak aman dan meninggalkan Markus bersama Matt yang masih terjebak di pertempuran di bawah sana. Matt Markus yang ditinggalkan di situ pun terlihat sangat kecewa. Kemudian Matt yang terpisah sendiri dari Markus tiba-tiba bertemu lagi dengan pasukan Taliban yang terlihat kacau, berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus melawan pasukan Taliban. Di sisi lain, Markus yang sedang mencari keberadaan Matt, ia terkena tembakan misil RPG hingga membuatnya terpental jatuh ke bawah. Pasukan Taliban yang melihatnya langsung segera turun memeriksa keberadaan. Beruntungnya Markus di situ langsung mengambil senjatanya, kemudian bersembunyi di balik bebatuan. Terlihat sebuah helikopter yang akan menyelamatkannya. Namun karena mereka tak menemukan keberadaan Markus dan yang lain, akhirnya mereka pun menganggap bahwa para tim Red Wing telah gugur dan segera pergi meninggalkannya lagi. Perjalanan itu betapa bahagianya dia saat menemukan sebuah rawa. Di situ ia menceburkan diri, minum sebanyak mungkin di dalam air. Setelah hampir 2 hari lamanya ia berperang, akhirnya ia pun dapat minum air dengan puas. Namun tak lama setelah itu Markus kaget saat melihat warga sipil setempat. Markus yang terkejut pun langsung segera mengeluarkan granat untuk mengancamnya, tapi warga meminta Markus untuk tetap tenang karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Sekilas Markus tak percaya dengan warga tersebut. Setelah itu Markus dibawa ke sebuah desa. Di sana terlihat memandangi Markus dengan tatapan begitu sinis. Ia lalu dibawa masuk dengan orang tersebut untuk menyembunyikannya. Di dalam rumah itu Markus yang masih tak percaya mengancam mereka dengan sebuah granat. Namun pria tadi berusaha menenangkannya untuk percaya kepada keluarga tersebut. Awalnya Markus tampak heran kenapa orang Afghanistan yang mau menolong orang asing asal Amerika, dan kemudian ia mengeluarkan sebuah peta lalu meminta tolong pada pria itu memberitahukan keberadaannya ke pangkalan Amerika yang ada di Bagram.
Kemudian setelah warga di situ pun pergi mengantarkan surat tersebut, di luar rumah terdengar sebuah keributan. Ternyata pasukan Taliban sudah mengetahui keberadaan Markus di desa tersebut. Markus pun segera diseret di tempat pemenggalan. I'm gonna cut your head off and send it. Tapi warga desa langsung mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan pasukan Taliban itu. Di sini barulah terlihat bahwa ternyata bukan Amerika saja yang berusaha memerangi pasukan Taliban, tapi ternyata di Afghanistan sendiri juga terjadi perang saudara antara warga pro-Taliban dan juga warga membenci pasukan Taliban tersebut. Para pasukan Taliban akhirnya mundur. Kemudian Markus dibawa kembali di dalam rumah. Markus di situ berusaha mengobati luka-lukanya. Ia mulai mengeluarkan satu demi satu peluru dan serpihan besi yang menancap di tubuhnya. Karena rasa sakit teramat perih, Markus pun pingsan. Keesokan harinya, saat ia tersadar, ia lalu diberi makan, minum, sambil mengobrol tentang Amerika dengan pria penyelamat tersebut. Namun di situasi yang tenang, semua penduduk di sana pun panik. Datanglah helikopter tempur Amerika. Yang langsung menyerang habis-habisan para pasukan Taliban di bawah sana. Akhirnya pasukan Amerika datang menyelamatkan Markus, dan setelah menunggu bantuan sangat lama, kini Markus benar-benar bisa pulang. Thank you. He comes with me. Mama. Di dalam helikopter itu pun Markus dioperasi di tengah perjalanannya menuju markas, dan di tengah kesadarannya perlahan demi perlahan mulai hilang. Ia mengingat pengorbanan rekannya yang telah gugur.